apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya di Kobe TV. Di video kali ini saya akan membahas putaran murai batu, yang mana kali ini kita membahas bukan burungnya ya, tapi kandangnya. Jadi ada teman-teman yang bertanya, dan pertanyaan ini sesuai dengan pengalaman saya yang pernah saya alami ya. Jadi kandang, masalahnya adalah kandang. Kalau ukuran kandang tinggi, lebar, ataupun aksesorisnya apa itu sudah pernah saya buatkan, besok akan saya buatkan lagi. Jadi sekarang fokusnya di pencahayaan. Nah, mungkin teman-teman yang masih ragu ataupun masih bingung masalah pencahayaan di kandang ternaknya. Jadi seperti apa sih pencahayaan yang bagus gitu ya. Jadi dulu saya awal ternak itu di dalam kontrakan ya, rumah kontrakan ya, rumah kos-kosan gitu. Nah, itu di atasnya langsung plafon ya, plafon. Jadi sudah pasti di atas plafon kan seng ya, sudah pasti tidak masuk cahaya di dalam kandang. Jadi gelap sekali guys ya, bisa dikatakan gelap banget, pencahayaannya sangat kurang ya. Nah, apa yang terjadi kalau pencahayaan yang kurang? Nah, jadi di pencahayaan yang kurang itu banyak faktor sebenarnya, tapi tergantung juga ya bagaimana kondisi gelapnya gitu ya. Kan gelap itu ada yang gelap sedang, ada yang gelap banget gitu ya, ada yang gelapnya ya terlalu gelap nggak kelihatan gitu ya. Itu udah nggak masuk akal lagi gitu ya. Nah, jadi yang di tempat saya ini bisa dikatakan gelap banget. Kalau misalnya jarum jatuh itu nggak kelihatan, atau paku jatuh dalam kandang itu nggak kelihatan lah, samar-samar kalau paku. Kalau jarum itu nggak kelihatan gitu ya. Nah, jadi yang terjadi pada kandang yang seperti itu, yang pertama banyak binatang-binatang yang masuk, yang mana kandang saya itu dijebolin tikus guys ya, dijebolin tikus, dibulatin ya. Tapi kan waktu itu belum pakai batako, jadi masih pakai ini triplek. Jadi dibolongin di sini, dibolongin, dia masuk ke dalam ya. Nah, kemudian burung ngura, karena kondisinya di situ lumayan lembab, saya bilang sangat lembab lah ya, sangat lembab, sehingga burung itu gampang ngura ya. Tiba-tiba baru masuk beberapa, mungkin seminggu, 2 minggu, 1 bulan dia ngura di dalam itu guys ya. Karena kalau keadaan lembab kemudian gelap ya, sama aja dengan murai batu yang dikerodong, kemudian makanannya banyak gitu ya, full fooding ya. Nah, itulah yang menyebabkan burung jadi pertama adalah ngelemak, kemudian over makanannya yang berlebihan sehingga dia jadi ngurak gitu ya. Jadi karena ngelemak tadi, dia kan tidak ada aktivitas ya. Ibaratnya kalau manusia itu nggak ada mengeluarkan keringat, jadi makanan yang masuk itu menjadi lemak terus. Ya, itulah yang menyebabkan burung murai batu menjadi gemuk. Dan kalau terlalu kegemukan ataupun terlalu makanan tadi yang berlebihan, itu bisa menyebabkan burung murai batu ngura. Ya, mungkin Anda sudah paham lah masalah itu. Mungkin Anda mau merontokkan bulu burung itu kan biasanya seperti itu ya. Kita kerodong, ditaruh tempat lembab, kemudian pakannya yang tinggi, kemudian dikasih lagi, kan biasanya ulat ongkong kalau untuk merontokkan bulu itu ya, yang orang pakai biasanya. Ada juga yang pakai pakai susu, itu juga lebih cepat. Nah, cuma yaitu rusaknya burung di sana. Jadi burung tidak fit, kondisinya tidak bagus gitu ya. Ya, keseringan memendekkan leher ya, kemudian mengembangkan bulu. Itu yang terjadi kalau terlalu gelap. Nah, jadi idealnya bagaimana gitu ya? Ya idealnya ya sebenarnya tergantung burung ya. Burung itu ada yang suka panas, ada yang enggak gitu ya. Ya kalau menurut saya
sedang aja lah seperti ini ya. Jadi nah, makanan di bawah kelihatan ya, terlihat jelas. Ini terlihat jelas ya di bawah itu. Nah, jadi burung akan gampang untuk beraktivitas, untuk dia mengejar makanan yang jatuh ke bawah itu kelihatan juga gitu ya. Kemudian kalau sinar matahari masuk itu kan banyak fungsinya ya, yang mana untuk pembentukan tulang si burung sendiri ya, dan lain-lain ya. Dan juga bisa dia untuk mengatur porsi tubuhnya supaya tidak ngelemak tadi ya. Ini juga pernah pada saat itu, ini kan belum pakai seng ini kemarin ya, ini masih seng hitam, ini gelap sekali kemarin. Tapi yang hebatnya di sini masih tetap produksi pada saat itu, cuma dia mengandalkan cahaya dari sini masuk ke sini. Nah, masuk sini. Ini kan kemarin saya buka. Nah, ini karena sudah pakai seng putih, seng bening ini, jadi itu saya tutup. Nah, jadi ini udah agak terang lah. Ada tempat terangnya, ada tempat gelapnya gitu ya. Jadi mungkin saya mau jawab pertanyaan teman-teman. Apakah bisa murai batu berproduksi dengan minim cahaya? Ya. Nah, jadi kalau dari yang saya dapat informasi dan saya rangkum, kalau kandang terlalu gelap itu nggak bakal bisa, akan sedikit kemungkinan murai batu itu akan berproduksi ya. Karena faktornya udah banyak ya. Yang pertama tadi udah ngelemak dia. Kalau burung udah ngelemak, dia bakal malas untuk berproduksi. Kalaupun dia berproduksi, potensi anak-anak hidup itu sedikit ya. Kadang bisa jadi tidak ngisi telurnya. Yang kedua, bisa jadi anaknya juga cacat gitu ya. Ya karena indukannya juga nggak sehat. Indukan nggak sehat akan menghasilkan anakan yang nggak sehat juga gitu ya. Nah, jadi intinya di sini kalau bisa buatlah cahaya masuk sedikit. Ini satu seng ini saya bagi 2 kandang ini. Tuh ya, kelihatan ya belahannya. Ini sengnya. Nah, ini nggak masuk. Ini nggak masuk, tapi dia tetap masih mendapatkan cahaya dari luar sini ya. Nah, ini juga kalau saya buka, nah ini lebih terang lagi ya. Nah, kalau misalnya kandang Anda segelap ini, nah ini nggak masalah, masih oke, masih bisa diterima. Nih tingkat kegelapannya segini. Ya saya terangkan dulu. Tuh tingkat kegelapannya segitulah kira-kira. Nah, masih bisa. Ini masih bisa ya. Karena kemarin yang ini lebih gelap lagi dari ini. Masih bisa produksi yang si legend anakannya berapa kali. Nah, akhirnya, dan ada akhirnya ini guys. Nurunkan anak ke berapa itu ya? Ke 9 atau ke berapa? Nah, itu baru dia mulai ngelemak ya. Karena itu tadi saya nggak ngatur porsi makannya, sehingga dia indukan ngelemak-ngelemak, gemuk-gemuk, tidak dapat cahaya matahari, akhirnya ngelemak dan stop produksi ya. Jadi itu plus minusnya kandang gelap. Minusnya ya, plusnya belum ada saya bilang di sini ya. Jadi kayaknya kalau plusnya itu nggak ada sih sebenarnya, nggak ada plusnya sebenarnya, banyak minusnya kalau kandang yang terlalu gelap. Jadi pencahayaan kandang yang ideal itu seperti ini. Nah, inilah pokoknya ada cahaya matahari yang masuk, kemudian ada juga tempat yang teduh ya, supaya dia juga bisa ngatur porsinya, apa dia mau berjemur, apakah dia mau ngadem gitu ya. Nah, ini kita lihat kandang yang ini juga sama. Ini saya belah 2 juga ini sering tuh. Ini juga sama. Sama ya. Tuh. Yang hutan juga sama kalau mau lihat. Nih, kan agak terang. Tuh.
Tuh si hutan. Jadi seperti itu guys untuk kandang. Jangan terlalu gelap dan juga jangan terlalu terang ataupun terlalu panas, itu juga menyebabkan murai batu ya malah merusak murai batu lah gitu ya. Kalau terlalu panas ya mau gimana mau produksi gitu ya. Kalau bisa suhunya normal aja, jangan terlalu lembab. Memang murai batu sukanya yang lembab, tapi di kandang itu ada tempat yang lembab, ada yang tempat yang kering gitu loh maksud saya. Jadi kalau dia mau tempat yang lembab ataupun mau tempat yang dingin ya dia bisa ke bawah tempat mandinya tadi gitu ya. Jadi seperti itu guys ya. Untuk murai batu, untuk kandang murai batu yang gelap bukan berarti tidak bisa produksi, bisa, cuman efeknya tadi, efek yang tidak baiknya itu banyak ya, resikonya itu banyak. Jadi lebih baik kandangnya ya seperti inilah tuh cahayanya ya. Oke, mungkin itu aja guys video saya kali ini. Mungkin sedikit informasi, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.